Baiklah, perkenalkan nama saya Ferry Setiawan dari kelas STRA dengan NIM P0172325021. Di sini saya akan menjelaskan fenomena gangguan jiwa di Eropa, Asia, dan Indonesia. Pertama, fenomena gangguan jiwa di Eropa. Di Eropa, gangguan jiwa menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang cukup besar. Beberapa cirinya adalah: pertama, prevalensinya tinggi, terutama gangguan kecemasan, depresi, dan gangguan penggunaan alkohol. Kedua, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan masih relatif tinggi, sehingga lebih banyak orang mencari bantuan profesional. Ketiga, sebagian besar negara memiliki sistem layanan kesehatan mental yang cukup baik, termasuk psikolog, psikiater, dan layanan berbasis komunitas. Keempat, faktor penyebab meliputi tekanan pekerjaan, kesepian pada lansia, perubahan gaya hidup, serta dampak krisis ekonomi dan pandemi. Kedua, fenomena gangguan jiwa di Asia. Di Asia, kondisi gangguan jiwa sangat beragam karena perbedaan budaya, ekonomi, dan sistem kesehatan. Pertama, gangguan yang sering ditemukan meliputi depresi, kecemasan, skizofrenia, dan gangguan akibat stres. Kedua, masih terdapat stigma yang kuat terhadap gangguan jiwa sehingga banyak penderita enggan mencari pertolongan. Ketiga, di beberapa negara berkembang jumlah tenaga kesehatan jiwa masih terbatas sehingga pelayanan masih belum merata. Keempat, faktor risiko meliputi tekanan akademik dan pekerjaan, urbanisasi, kemiskinan, bencana alam, serta konflik sosial di beberapa wilayah. Ketiga, fenomena gangguan jiwa di Indonesia. Di Indonesia, gangguan jiwa masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat. 1. Gangguan yang umum ditemukan meliputi depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, dan gangguan mental emosional. Kedua, stigma dan diskriminasi masih cukup tinggi sehingga masyarakat terlambat mendapatkan pengobatan. Ketiga, meskipun akses layanan kesehatan jiwa terus berkembang melalui rumah sakit, puskesmas, dan program kesehatan jiwa berbasis masyarakat, pemerataan layanan masih menjadi tantangan terutama di daerah terpencil. Keempat, faktor yang mempengaruhi antara lain tekanan ekonomi, masalah keluarga, pengangguran, penyalahgunaan zat, bencana alam, serta rendahnya literasi kesehatan mental di sebagian masyarakat. Kelima, pemerintah telah mengembangkan berbagai macam program untuk meningkatkan deteksi dini, pengobatan, rehabilitasi, dan mengurangi praktik pemasungan terhadap orang dengan gangguan jiwa. Selanjutnya adalah apa itu kesehatan jiwa menurut WHO dan Undang-Undang Dasar Kesehatan Republik Indonesia. Menurut WHO atau World Health Organization, WHO mendefinisikan kesehatan jiwa sebagai keadaan kesejahteraan mental yang memungkinkan seseorang untuk: 1. Menyadari kemampuan yang dimilikinya. 2. Mampu mengatasi tekanan hidup yang normal. 3. Bekerja secara produktif. 4. Belajar dan berkembang, serta berkontribusi pada keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Definisi ini juga menekankan bahwa kesehatan jiwa lebih dari sekedar tidak adanya gangguan mental. Sedangkan menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menggantikan pengaturan dengan UU Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 74 Ayat 1 disebutkan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Selanjutnya adalah peran perawat dalam kesehatan jiwa. 1. Pemberi asuhan, caregiver, memberikan perawatan pada pasien melalui pengkajian, tindakan keperawatan, dan evaluasi. 2. Edukator, memberikan pendidikan kepada pasien dan keluarga tentang kesehatan jiwa, pengobatan, dan pencegahan kekambuhan. 3. Konselor, membantu pasien mengatasi masalah emosional dan mengembangkan cara menghadapi stres yang sehat. 4. Advokat, melindungi hak-hak pasien serta membantu mereka memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. 5. Kolaborator, bekerja sama dengan psikiater, psikolog, dan tenaga kesehatan lain dalam memberikan pelayanan.
Keenam, mengkoordinasikan pelayanan kesehatan jiwa dan tindak lanjut perawatan pasien. 7. Peneliti menggunakan hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ke-8, agen perubahan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa.